Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eda Karani dengan NIM 2265 Di sini saya akan mereview materi 3. Materi 3 ini tentang kriptografi. Pengantar kriptografi messenger atau pesan adalah data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Bentuk atau rupa pesan yaitu berupa teks, gambar, audio, musik, video, dan lain-lain. Pesan yang ada dikirim via pos, kurir, saluran telekomunikasi, dan lain-lain. Disimpan di dalam media penyimpanan atau storage berupa disk, kaset, dan lain-lainnya. Sini terminologi pengiriman atau sender yaitu pihak yang mengirim pesan. Yang kedua penerima atau pihak yang menerima pesan. Yang pengirim dan penerima bisa berupa orang, komputer, mesin, dan lain-lain. Pengirim ingin pesan yang dikirim secara aman di mana pihak lain tidak dapat membaca atau manipulasi pesan. Contoh pengirim Alice, penerima Bob. Pesan yang telah disandikan sehingga tidak bermakna lagi. Tujuannya agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Nama lainnya kriptogram. Ciphertext harus dapat dikembalikan menjadi plain text semula. Ketika terminologi proses penyandikan plain text menjadi ciphertext. Nama lainnya enciphering. Sini proses pengembalian ciphertext menjadi plain text semula. Nama lainnya deciphering. Misalnya C ini dimisalkan sebagai ciphertext. P ini plain text. Fungsi enkripsi E menetapkan P ke C. Fungsi dekripsi D memetakan C ke R. Fungsi enkripsi dan deskripsi harus memenuhi fungsi. Kata cryptography berasal dari bahasa Yunani hider atau secret. Artinya secret writing. Definisi lama, kriptologi adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menyediakan ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti dari maknanya. Definisi barunya, kriptologi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan atau messenger. Algoritma kriptologi atau cipher adalah aturan untuk enciphering dan deciphering atau fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan deskripsi pesan. Enkode dan decoding. Enkode adalah transformasi dari plain text menjadi kode. Decoding yaitu transformasi kebalikan dari kode menjadi plain text. Buku kode atau codebook adalah dokumen yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kode. Buku kode terdiri dari tabel lookup untuk enkode dan decoding kode breaker. Orang yang memecahkan kode yaitu untuk menentukan plain text. Terminal kunci atau key. Kunci yaitu parameter yang digunakan untuk mentransformasi. Jika kekuatan kriptologi ditentukan dengan menjaga kerahasiaan algoritmanya, maka algoritma kriptografinya dinamakan algoritma retrieval. Algoritma tidak cocok lagi saat ini. Kriptologi modern mengatasi masalah ini dengan menggunakan kunci.
kunci bersifat rahasia, sedangkan algoritma kriptologi tidak rahasia atau publik. Kriptologi yaitu studi mengenai kriptografi dan kriptanalisis. Persamaan kriptografer dan kriptanalis, keduanya sama-sama menerjemahkan perbedaan kriptografer dan kriptanalis. Kriptografer bekerja atas legitimasi pengiriman atau penerimaan pesan. Kriptanalis bekerja tanpa legitimasi pengiriman atau penerimaan pesan. Sejarah kriptologis mempunyai sejarah yang panjang. Tercatat bangsa Mesir 4000 tahun yang lalu menggunakan hieroglifi yang tidak standar untuk menulis pesan. Perang Dunia Kedua, pemerintah Nazi Jerman membuat mesin enkripsi yang dinamakan Enigma. Cipher berhasil dipecahkan oleh pihak sekutu. Keberhasilan memecahkan Enigma sehingga dikatakan sebagai faktor yang memperpendek Perang Dunia Kedua. Kriptologi kunci simetris. Istilah lainnya kunci simetris atau kunci privat. Aplikasi kriptografinya disebut algoritma simetris. Istilah lainnya algoritma konvensional. Contoh algoritma simetris yaitu DES, data kriptologi. Vigenera Cipher yaitu adalah suatu algoritma kriptografi klasik yang ditemukan oleh Giovan Battista Balaso. Beliau menuliskan metodenya tersebut pada bukunya yang berjudul La Cifra del Sig. Nama Vigeneral sendiri diambil dari seorang yang bernama Blaise de Vigeneral. Nama Vigeneral diambil sebagai nama algoritma ini karena beliau menemukan kunci yang lebih kuat lagi untuk algoritma ini dengan metode Auteuil-Cipher, meskipun algoritma dasarnya telah ditemukan lebih dahulu oleh Giovan Balaso. Cara kerjanya, langkah awalnya adalah tulislah plain text yang ingin dienkripsi dengan menghilangkan spasi antara kata. Hal ini untuk mempersulit orang untuk menebak dari plain text tersebut. Pilih kunci atau key yang akan disepakati oleh pengirim serta penerima. Susunlah plain text dengan kunci. Yang keempat, dengan menggunakan tabel Vigenera, maka kita akan mendapatkan hasil ciphertext. Contoh aplikasi simulasi menggunakan Visual Basic. Data enkripsi atau DES dikembangkan di IMB pada tahun 1972 berdasarkan pada algoritma Lucifer yang dibuat oleh Hans Veitel. Disetujui oleh National Bureau of Standards. Setelah penilaian kekuatannya oleh DES termasuk ke dalam kriptologi kunci. DES beroperasi pada ukuran blok 64 bit. Panjang kunci eksternal 64 bit sesuai ukuran blok, tetapi hanya 56 bit yang dipakai. 8 bit veritax tidak digunakan. Setiap blok dienkripsi dalam
putaran. Setiap putaran menggunakan kunci internal berbeda. Kunci internal 56 bit dibangkitkan dari kunci eksternal. Setiap blok mengalami permulaan awal atau IP 16 putaran XP dan interupsi pemutaran awal. Stand.